Pak, soal timnas ini kan persiapannya sudah lumayan ya, sudah luar biasa begitu. Tapi di tahun ini tuh sebenarnya timnas putri itu apa sih Pak? Mungkin target atau roadmapnya terutama di tahun ini. Ya. Ada banyak event begitu ya Pak ya? Iya banyak event. Kemarin kan ada AFF U19. Sekarang timnas senior. Nah kalau ini mereka masuk kan tahun depan itu 2026 kejuaraan putri Asia di Australia kalau nggak salah. Ya targetnya ke sana. Kalau ternyata bagus lagi, ya bukan nggak mungkin. Ya boleh dong, masa putranya punya mimpi tembus Piala Dunia, putrinya nggak boleh gitu. Itu kan 2027 ada kejuaraan dunia putri ya. Jadi ya kita cobalah maksimal. Yang penting PSSI tidak pernah membedakan persiapan timnas putri atau putra. Kita sama. Cuman memang kalau di putra sudah ada U17, U20, U23 dan senior, yang di sini masih senior U19 rata-rata umur 22. Jadi agak-agak sedikit jumlahnya masih gitu. Ya. Di tahun ini berarti fokusnya ke Asia dulu ya Pak ya? Apa juga mungkin Asia Tenggara aja udah luar biasa. Kemarin kita bisa masuk juara AFF senior ya, walaupun tanpa tim kuat seperti Filipina, Vietnam, ya Thailand, ya tapi kan lumayan lah dengan persiapan yang hanya setahun kita sudah mempunyai tim nasional putri yang cukup mumpunin gitu. Dan ini akan ada pertandingan lagi kan di Asia rencana tahun depan juga. Semua kita udah mesti melawan ya Vietnam dan lain-lain ya. Dan terus saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri ya. Beberapa hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa ya. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diasporanya di seluruh dunia dengan segala kemudahannya. Aturannya udah diumumkan ya mulai 1 Juli ya, karena memang kita lihat juga penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, di Australia dan mancanegara ketika mereka mengungsi karena adanya perang Vietnam waktu itu. Nah sekarang diasporanya mulai ditarik untuk membangun juga sepak bolanya mereka. Nah jadi itu yang saya bilang, kalau kita PSSI atau bangsa kita berpuas diri, ya pemerintah berpuas diri, ya saya rasa kita akan kesusul lagi ya di sepak bola putra, kesusul lagi. Putrinya ya masih kalah sama Vietnam sama Filipina. Nah ini yang saya rasa kita harus buat terobosan terus ya. Dengan keseriusan kita mempunyai program jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan juga tentu terima kasih dukungan pemerintah Bapak Presiden Pak Prabowo bersama DPR yang sudah juga memberikan kesempatan kita membangun dan menarik semua pemain terbaik kita yang ada di luar negeri gitu. Itu termasuk paspor olahraga itu ya Pak ya, terobosannya? Yang Vietnam luar biasa, kalau saya baca, nanti media baca aja sendiri. Untuk kita gimana Pak? Ya, saya sudah mengirimkan surat kepada pemerintah dan CC kepada DPR. Sudah ada diskusi awal, nanti kita lihat seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah negara. Tetapi ini kan bukan berarti kita mencari shortcut ya atau jangka pendek terus, tidak, tapi karena memang kalau olahraga itu global ya, dan kita bisa lihat di banyak cabang ya. Misalnya kita komparasi di negara lain ya, banyak sekali pemain-pemain itu ya memperkuat negara lain walaupun sebenarnya lahirnya pun di negara lain ya. Kita bisa lihat Maroko, tim nasional Perancis sekarang banyak sekali pemain dari Afrika ya. Kalau kita lihat dari Amerika juga sekarang banyak sekali pemain-pemain keturunan dari Amerika Latin. Nah itu memang global gitu, kita nggak bisa. Dan program naturalisasi PSSI itu kan konsisten, bukan mengambil bangsa lain, tetapi mengambil ya kan bangsa kita yang kebetulan ya bermain di luar negeri. Udah pada pulang kan?
nonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.